Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah potensi perairan Nusantara. Selain kaya dengan biota laut, negeri ini juga memiliki keragaman hewan air tawar yang layak untuk dieksplorasi. Ikan telah menjadi sumber protein dan santapan laut favorit bagi masyarakat Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Didominasi daerah pesisir sebagai tempat tinggal masyarakat menjadi alasannya. Salah satu bentuk kecintaan masyarakat terhadap ikan tergambar dalam acara tradisi Gemar Makan Ikan. Saya ada ikan banyak banget sama mama-mama. Halo, rame. Kita lagi ada di acara Gemar Makan Ikan. Jadi setiap tahun ini emang ada dan gak tanggung-tanggung ikan yang disiapin itu sampai 2,5 ton tahun ini. Ada yang kecil, ada juga yang gede-gede. Lihat deh. Ada ikan kerapu, ada ikan kakap. Fantastis banget. Ini kayak pasar ikan bakar. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Gemar Makan Ikan, kegiatan yang telah membudaya di Jailolo, dilakukan sebagai bentuk rasa syukur akan hasil alam, khususnya hasil laut yang melimpah. Acara bakar ikan secara massal menjadi kegiatan pembuka yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Jailolo. Di sini. Boleh kakak ikannya. Saya berasa lagi jualan di pasar ikan bakar. Ini satu yang unik menurut saya, selain ikannya yang super banyak, tempat kebakarnya juga panjang banget dan besar banget. Kalau masyarakat di sini sebutnya para-para. Dan gak cuma satu desa aja, tapi ada 4 desa yang gabung di sini dengan beragam hasil lautnya. Ada ikan cakalang, di desa lain ada yang ikan layang, ada ikan tongkol. Jadi macem-macem banget hasil laut mereka. Luar biasa. Inilah puncak kegiatan Gemar Makan Ikan. Mari makan! Budaya menyukai dan menjadikan ikan sebagai sumber protein utama diyakini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Asupan gizi menjadi alasan utamanya, khususnya bagi pertumbuhan anak-anak. Selain itu, acara Gemar Makan Ikan ini menggambarkan kerukunan dan eratnya persaudaraan antar desa di Kecamatan Jailolo. Saat yang paling saya tunggu-tunggu, saatnya makan ikan yang dibakar sendiri tadi ya Mama? Iya. Weh, ini makannya seru banget. Jadi ada sambal dabu-dabu, ada colo-colo, ada singkong. Tapi ini menurut saya yang unik, ada pisang santan. Jadi pisang dicampur santan, dicampur kelapa sebagai pengganti nasi. Rasanya kayak apa ya? Coba. Coba. Enak. Maknyos. Rasanya nggak ada manis-manisnya, jadi pisangnya asin. Mantap sudah, enak banget. Apalagi temenin sama ini nih, mama-mama yang bawel-bawel nih. Iya. Sebenarnya dibanding rasa ikan yang enak, lebih seru lagi nih suasana bareng sama mama-mama yang ada di sini sama nona-nona. Mereka seru-seru, baik-baik banget. Terus ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia, serpihan surga yang jatuh ke tanah air. Menyimpan begitu banyak danau purba yang masih terjaga hingga saat ini.
Salah satunya danau terbesar ketiga di Nusantara, Danau Poso. Sekarang saya sedang menyusuri Danau Poso, tapi kayak kalau sudah jauh-jauh ke sini ada yang kurang nih. Kalau misalnya kita tidak mencari ikan yang banyak diburu oleh masyarakat di sini. Ikan apakah itu? Sabar, rahasia dulu dong biar asik. Yang jelas sekarang kita lagi menuju ke alat penangkapan. Di dalam danau seluas 32 km ini, terdapat biota air unik yang saya akan cari. Nah, ini namanya Wayama Sapi. Kalau dari tadi kita lihat dari jauh ada banyak konstruksi yang terbuat dari bambu. Ini tempat penangkapan ikannya. Kalau dilihat, ini didesain miring. Supaya nanti ketika airnya itu sedang naik, kita masih bisa berpijak di sebelah sana. Dan ketika airnya turun, diharapkan nanti ikan-ikannya akan terperangkap di situ tuh. Jaring yang sudah dipasang di sana. Wayama Sapi merupakan alat tangkap ramah lingkungan yang sudah menjadi warisan dari leluhur. Bahkan pagar Sogili ini mampu berdiri kokoh sejak 4 generasi sebelumnya. Wah! Itu kok kelihatan nggak yang besar itu? Ih, ini Sogilinya. Nangkepnya gimana, Pak? Nangkepnya gimana nih? Ya, dia pergi-pergi terus. Saya udah sempat pegang, tapi dia licin sekali nih. Sogili atau yang biasa disebut sidat adalah ikan yang bentuknya memanjang dan termasuk keluarga Anguillidae. Dan Sogili ini termasuk ikan endemik dari Sulawesi yang populasinya cukup banyak di Danau Poso. Waduh! Tuh, ini ya lepas lagi. Aduh. Akhirnya dapat juga Sogilinya setelah kejar-kejaran. Habis ini kita mau lihat dulu nih, yang di bubu ini kita kira-kira ada yang dapat gak ya? Oke Pak, langsung kita cek. Mari. Ayo. Tidak heran ya kalau misalnya di bubu ini kita dapat lumayan ya, karena Sogili ini merupakan hewan nokturnal atau beraktivitas pada malam hari, makanya mereka secara natural mencari tempat yang lebih gelap seperti di bubu ini. Banyak bonus. Dan sekarang langsung aja nih, Sogilinya udah menunggu, kita mau langsung olah. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Arogo onco merupakan makanan khas suku Pamona di Danau Poso. Olahan ini begitu digemari di sini. Saya jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Setelah semua terpotong, Sogili akan direbus terlebih dahulu tanpa menggunakan bumbu selama 30 menit. Tujuannya agar membuat daging Sogili menjadi lebih empuk dan mudah untuk dikonsumsi. Setelah masak, Sogili akan dicampur dengan daun arogo onco dan bumbu dasar lainnya. Oh, warna daunnya sudah tua dan tekstur dagingnya sudah lembut. Iya. Tandanya sudah siap diangkat. Manggoni alias saatnya menyantap. Ambil dagingnya. Saya mau langsung makan pakai semua daunnya. Enak banget. Ini kalau menurut saya rasanya tuh lengkap. Ada pahitnya dari daun arogonya, tapi ada asam-asamnya juga dari daun oncom. Sogili memiliki kandungan nutrisi protein, karbohidrat, vitamin A dan B, omega 3 dan 6. Sehingga daging Sogili ini banyak yang menganggapnya sebagai ginseng air karena dipercaya dapat memperpanjang umur dan mencegah penuaan dini. Terbayar sudah usaha kita nangkep Sogili sampai akhirnya jadi makanan enak banget. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.
Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, membuat Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menyimpan kekayaan baharinya. Pagi-pagi biasanya warga pesisir pantai Ujung Genteng melakukan aktivitas yaitu mencari salah satu hewan laut yang hidupnya di dasar laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Ujung Genteng menjadi salah satu lokasi yang sangat potensial untuk mengeksplor kekayaan alam tersebut. Biasanya nyarinya itu pakai umpan. Umpannya tuh nih ikan. Dan ikannya tuh boleh ikan apa aja ya, Kang? Iya, betul. Bebas ya? Bebas. Kita cari hewan lautnya pakai yang namanya jodang. Jadi ini terbuat dari besi, bukan tanpa alasan, karena supaya sampai ke dasar laut. Dan carinya harus di bagian yang ada karang-karangnya. Jodang menjadi alat tangkap yang cukup efektif untuk mencari biota laut ini. Jumlah jodang yang ditaruh tidak menentu setiap waktunya, tergantung kebutuhan dari warga yang mencari dan kondisi cuaca. Dan sekarang kita mau ngambil jodang yang udah dipasang semalaman. Udang karang atau lebih dikenal dengan sebutan lobster merupakan komoditas perikanan yang potensial dan bernilai ekonomis tinggi. Indonesia menjadi penghasil lobster terbesar. Hampir di seluruh perairan laut Nusantara memiliki potensi kekayaan biota yang menjadi buruan kali ini. Kalau lagi beruntung gini nih, dapatnya banyak dan besar-besar. Tapi rasanya kurang lengkap kalau nggak diolah menjadi makanan khasnya sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini kita mau masak lobster bakar bumbu honje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepopuleran lobster untuk diolah menjadi makanan tentu tak lepas dari rasa dagingnya yang manis dan segar. Setiap daerah tentu punya rahasia khas untuk mengolah udang batu menjadi santapan kuliner yang menggugah selera. Proses pembukaan cangkang tidak boleh salah apabila tidak mau daging di dalam lobster hancur atau berkurang kualitasnya. Jadi bumbunya itu ditaruh di bagian dalam lobsternya supaya meresap lewat si dagingnya. Karena kalau bumbunya dioles di cangkang ya nggak bisa meresap. Selain dari kualitas rasa, daging dari krustasea satu ini banyak digemari karena lebih padat dan berserat jika dibandingkan dengan daging dari jenis udang yang lainnya. Yang spesial dari masakan ini adalah honjeknya. Supaya aromanya tuh lebih wangi. Ternyata untuk membakar lobster nggak butuh waktu lama. Baru ditumpangin sebentar warnanya itu udah berubah jadi orange. Itu artinya udah mau mateng. Aroma segar bunga honje menjadi bumbu penyedap yang khas. Rasa asamnya lebih mirip lemon dan pedasnya seperti jahe. Sambelnya udah jadi, lobsternya juga udah mateng. Kayaknya udah mulai lapar nih Teh. Langsung makan aja ya. Aromanya enak banget dan warnanya itu menggoda banget, bikin makin lapar. Oh, pedesnya nendang banget. Kerasa banget pedesnya. Terus rasa dari si honjeknya tadi tuh, wah nikmat banget.
Meski sudah bercampur dengan bumbu-bumbu khas, namun cita rasa manis daging lobster masih bisa terasa. Tak salah jika udang batu ini cukup banyak diminati untuk menambah asupan makanan bergizi bagi tubuh kita. Jadi si lobster ini mengandung protein yang tinggi dan bisa meminimalisir anemia. Tapi walaupun rasanya enak, makannya juga nggak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan kolesterol. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini saya lagi sama masyarakat Wako Balu Agung. Nah, ini lagi mencari sumber protein di sungai ini. Carinya itu siput air tawar. Kalau di sini namanya apa, Mama? Baoe. Bokoeo. Satu lagi aktivitas masyarakat yang unik dari Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, mencari siput air tawar. Mama ini bukan? Iya. Si anaknya biasanya mama dapetnya yang gede tuh. Nah, siput-siput ini tuh biasanya memang hidupnya di sungai seperti ini dan bawahnya berlumpur karena kalau misalnya berarus dan terlalu bersih dia tidak mau diam. Ini dapat. Di mana itu di bawah? Di bawah. Ya, dapat. Mana? Ini. Curang. Ini saya agak bete dikit soalnya mamanya dari tadi dapet mulu. Wih, satu keranjang. Alhamdulillah. Aduh. Tuh kan karena memang bawahnya lumpur jadi agak-agak licin jalannya. Jangan ke Siput air termasuk makanan spesial bagi masyarakat Woko Balu Agung. Jadi hidangan utama dan dapat dinikmati juga sebagai cemilan. Nah, ini sekarang saya lagi masak masakan tradisi khas Muna. Ini namanya kagule ya, Mama? Kagule. Siput-siput air tawar direbus sampai daging tak lagi rekat ke cangkang. Ada cara untuk menikmati siput air tawar. Isi perut wajib dipotong untuk membuang kotoran. Selain rasanya tidak enak, isi perut siput dapat menimbulkan efek samping. Nah, yang dibuang jadi ini nih. Yang hijau-hijau itu kotorannya. Bukan. Kalau misalnya itu kemakan, bisa menimbulkan bisul. bisul. Gak mau kan bisulan? Jadi harus dibuang. Korem itu kok, Bang. Mana? Coba Mama lihat. Nah, nih. Ini yang dibuang. Nih yang harus dibuang. Nah, ini uniknya di sini masaknya tuh pakai kendi. Biasanya kan kendi buat minum ya, tapi ini di sini memang tradisinya di Muna pakainya masaknya pakai kendi. Kendi diyakini akan memberi rasa khas yang akan meresap ke daging siput. Aromanya menggugah selera. Rasanya enak banget. Rasa si daging siputnya ini kayak ampela ayam dicampur kuahnya. Kuahnya itu rasa kelapa bakar apa tadi? Kobe. Kelapa goreng, kobe itu rasa banget sama santannya. Mengkonsumsi siput air tawar dengan takaran yang cukup akan memberi efek positif bagi tubuh.
Selain mengandung sumber protein yang sangat tinggi, siput air tawar kaya akan zat selenium yang ampuh mencegah kanker.